Bocah berumur 1 abad ini menjadi satu-satunya harapan untuk kedamaian umat manusia. Film diawali dengan pengejaran seorang pengendali tanah oleh prajurit negara api karena dia telah mencuri gulungan yang berisi tentang rencana penyerangan negara api. Si pengendali tanah tersebut pun mengorbankan dirinya untuk membawa gulungan itu untuk diberikan kepada kerajaan bumi. Namun ternyata gulungan itu telah dibocorkan dengan sengaja oleh pemimpin negara api terdahulu, yaitu Raja Sozin. Karena bukan hanya kerajaan bumi saja yang ingin mereka kuasai, namun 2 wilayah lainnya, yaitu wilayah air dan udara. Jadi di sini dunia terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah pengendali tanah, air, angin, dan yang terkuat adalah pengendali api. Kedamaian keempat wilayah itu dijaga oleh seorang avatar, yaitu seorang yang overpower yang bisa menguasai pengendalian 4 elemen. Dan jika seorang avatar meninggal, rohnya akan bereinkarnasi kepada orang yang baru. Semenjak kematian avatar yang terakhir, konon katanya akan ada avatar baru yang akan lahir dari kaum pengendali udara. Karena sang avatar tidak juga muncul dari kaum pengendali udara, Raja Api Sozin berniat akan meluluh lantahkan pengendali udara. Ada seorang bocah 12 tahun yang terlihat dia sangat berbakat di kaum pengendali udara. Dia bernama Eng. Dia digadang-gadang akan menjadi avatar selanjutnya. Sebenarnya dia belum diberitahu kalau dia adalah penerus avatar karena dianggap belum cukup dewasa untuk mengetahuinya. Namun karena para pemimpin kaum pengendali udara mendengar kabar akan ada penyerangan dari negara api, gurunya Eng akhirnya menjelaskan tentang hal itu kepada Eng. Mendengar kabar tersebut, Eng sangat terkejut dan terlihat sangat belum siap untuk menerima kenyataan. Ya wajar saja, Eng masih sangat kecil untuk menerima tanggung jawab sebesar itu. Dia pun ingin kabur dari tanggung jawab itu. Dia pergi terbang menaiki bison terbangnya yang bernama Apa. Namun sialnya saat dia terbang di atas lautan ada badai ombak yang sangat besar. Pada saat itu tanpa disadari Eng, energi avatarnya melindunginya dengan membekukan tubuhnya sendiri bersama Apa di dalam bola es besar. Di sisi lain, kuil pengendali udara ternyata mendapatkan serangan dari negara api. Di sana kekuatan pasukan negara api menjadi overpower karena bertepatan dengan malam festival komet. Padahal seharusnya kekuatan negara api pada saat itu setara dengan pasukan pengendali udara, karena kekuatan mereka bertambah pada malam festival komet itu. Pasukan negara api pun dapat dengan mudah meluluh lantahkan semua kuil pengendali udara, bahkan tak ada seorang pun dari pengendali udara yang selamat. Di suatu wilayah suku air selatan, yang mana semua daerah tertutupi oleh salju, ada seorang gadis dari kaum pengendali air yang bernama Katara. Dia terlihat sedang berlatih mengendalikan air. Katara belum cukup lihai dalam mengendalikan air, maka dari itu dia terus belajar. Di sini Katara tinggal bersama Sokka, yaitu kakak laki-lakinya. Sokka mempunyai tingkah laku konyol dan selalu terburu-buru dalam membuat suatu keputusan. Walaupun begitu, dia dipaksa untuk dewasa oleh keadaan dan melindungi adiknya setelah kematian kedua orang tuanya. Dikarenakan negara api akan menyerang kaum pengendali air, Katara pun berlatih pengendalian air dengan sungguh-sungguh. Suatu waktu, Katara dan Zuko menemukan sebuah bola es raksasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ternyata itu adalah bola raksasa Eng yang telah membekukan diri sebelumnya. Bola es itu pun tak lama hancur setelah Katara menggunakan kemampuan pengendalian airnya dan mengeluarkan gelombang energi avatar yang dikeluarkan oleh Eng. Di sisi lain, pada waktu yang sama, ada seorang pangeran negara api yang bernama Zuko melihat cahaya energi yang dikeluarkan Eng itu. Dia berasumsi bahwa cahaya itu adalah pertanda akan munculnya seorang avatar baru. Saat itu, Zuko bersama pamannya yang bernama Paman Airoh. Dia adalah mantan jenderal negara api, namun dia terlihat sangat santai, bijaksana, dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Paman Airoh menganggap bahwa cahaya itu bukanlah apa-apa, hanya cahaya biasa. Jadi, Pangeran Zuko ini diasingkan oleh sang ayah, yaitu Raja Negara Api. Dia akan diizinkan pulang ke negaranya jika dia bisa menangkap avatar. Zuko pun tidak memperdulikan kata Paman Airoh. Dia rasa itulah jalan satu-satunya untuk mengembalikan kehormatannya sebagai putra mahkota negara api. Lalu Eng yang tidak sadarkan diri pun diselamatkan oleh Katara dan Sokka dan dibawa ke kaumnya. Di sana, kata nenek Katara, bocah ini adalah seorang pengendali udara. Mereka yang ada di sana juga kebingungan, karena menurut cerita bahwa kaum pengendali udara telah punah. Tak lama Eng pun tersadar, dia pun bingung karena tiba-tiba saja dia berada di tempat itu. Setelah itu Eng pun menjelaskan bahwa dia telah terjatuh ke laut karena badai yang sangat besar saat malam festival komet. Nenek Katara yang mendengar hal itu menjelaskan bahwa terakhir kali malam festival komet itu terjadi 100 tahun yang lalu. Pada saat itu pasukan negara api menghabisi semua pengendali udara dan juga menyerang 2 wilayah lainnya.
Disinilah Aang baru tahu bahwa dia telah berada di bola es itu selama 100 tahun. Berarti dia sekarang berumur 112 tahun dan sudah pasti sekarang Aang adalah seorang pengendali udara terakhir yang masih hidup. Kenyataan itu membuat Aang sangat terpukul, apalagi dia baru saja mengetahui bahwa semua keluarga dan kaumnya telah tiada. Tak lama, pasukan negara api yang dipimpin oleh Zuko mendatangi kaumnya Katara untuk mencari seorang avatar. Awalnya demi menyelamatkan kaumnya, Sokka akan menyerahkan Aang begitu saja. Namun Katara bersikeras untuk melindunginya dengan alasan Aang akan menjadi satu-satunya harapan umat manusia. Pada akhirnya Sokka pun melindunginya juga. Namun karena memang kekuatan negara api itu tidak bisa diremehkan dan juga Pangeran Zuko memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan desanya Katara, Aang pun memutuskan untuk menyerahkan diri demi keselamatan warga desa. Melihat pengorbanan Aang itu, Katara dan Sokka bertekad untuk menyelamatkan Aang dari tangkapan negara api. Lalu mereka berdua pun pergi terbang bersama Appa. Di dalam penjara, Paman Iroh menemui Aang dan mengobrol dengannya. Di sini Paman Iroh masih menaruh hormat pada seorang avatar. Aang pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kunci penjara dengan kemampuan pengendalian udaranya. Sebelum kabur, Aang juga melihat buku sejarah tentang para avatar terdahulu milik Zuko dan lalu mengambilnya. Saat Aang kabur dan terbang, Pangeran Zuko sempat menyerangnya dan mengenai tongkat terbangnya. Namun beruntung saat Aang terjatuh, Sokka dan Katara datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Aang. Akhirnya Aang dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Karena untuk keselamatan desa kaumnya Katara, mereka tidak kembali ke sana. Setelah itu, mereka pergi menuju kuil pengendali udara, tempat Aang berasal. Sesampainya di sana, Aang melihat kampung halamannya sudah hancur dan dia melihat jasad gurunya yang membuatnya tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Saat melihat jasad gurunya itu, Aang teringat kembali wejangan-wejangan yang disampaikan gurunya dulu. Akibat kemarahan Aang, energi avatar pun kembali muncul yang menimbulkan angin puting beliung. Katara dan Sokka pun berlindung dari serpihan-serpihan bangunan yang berterbangan. Katara pun memanggil-manggil nama Aang agar Aang cepat tersadar. Akhirnya Aang pun tersadar dan lalu Katara merangkulnya. Setelah semua apa yang terjadi, Aang pun langsung bertekad untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai avatar dengan sungguh-sungguh dan akan menjadi penyeimbang kedamaian di dunia. Singkat cerita, Aang mulai membaca buku sejarah avatar milik Zuko yang ia ambil sebelumnya. Berdasarkan buku itu, Aang terlebih dahulu harus pergi ke Pulau Kyoshi, yang mana di sana ada tempat penghormatan avatar terdahulu yang berasal dari kaum pengendali tanah. Sesampainya di sana, para penduduk Kyoshi terlihat sangat berhati-hati dengan kedatangan Aang dan kawan-kawan. Karena perang yang terjadi selama ini, mereka memilih untuk mengisolasi diri. Maka dari itu, Aang dan kawan-kawan pun ditangkap dan langsung diinterogasi. Namun setelah mendengarkan penjelasan Aang bahwa dia adalah seorang avatar, mereka pun diizinkan untuk tinggal di Pulau Kyoshi selama 2 hari untuk mempelajari apa yang Aang butuhkan. Di sisi lain, Pangeran Zuko telah kehilangan jejak Aang. Dia pun pergi menuju pangkalan negara api terdekat untuk melacak di mana keberadaan Aang sekarang ini. Sebenarnya Zuko tidak ingin ada yang tahu tentang kemunculan seorang avatar, karena dia tidak mau ada saingan dalam perburuan avatar ini, karena dia berambisi untuk mengambil kehormatannya kembali sebagai putra mahkota negara api. Maka dari itu, Zuko hanya meminta peta wilayah dan juga laporan pengawasan selama beberapa hari terakhir tanpa memberitahukan tujuan yang sebenarnya. Gerak-gerik Zuko ini membuat seorang komandan yang bertugas di pangkalan itu curiga. Dia bernama Komandan Zhao. Tak disangka, salah seorang prajurit Zuko membocorkan niat Zuko bahwa sebenarnya mereka sedang melacak di mana avatar berada. Tanpa pikir panjang, Komandan Zhao pun langsung pergi ke Pulau Kyoshi karena sebelumnya dia mendapatkan laporan bahwa ada seorang yang melihat bison terbang pergi menuju wilayah itu. Namun Pangeran Zuko langsung menyadari akan hal itu. Dia juga bergegas untuk pergi ke Pulau Kyoshi. Di sisi lain, Aang mendapat petunjuk lagi dari buku bahwa Spirit of Avatar telah berada di dalam tubuh avatar itu sendiri. Jadi sebenarnya semua informasi yang dibutuhkan Aang sudah berada di dalam dirinya. Sekarang yang Aang butuhkan adalah mencari cara agar terhubung dengan para avatar terdahulu. Lalu Aang pun bergegas menuju patung penghormatan besar avatar Kyoshi untuk mencoba berkomunikasi dengannya. Dari kejauhan, terlihat pasukan negara api di bawah pimpinan Komandan Zhao telah tiba di Pulau Kyoshi dan langsung menyerang desa untuk mencari Aang. Sementara pasukan Zuko yang menyusul tidak langsung menuju di mana kapal pasukan Komandan Zhao berlabuh. Akan tetapi Paman Iroh menunjukkan jalan yang lain, yaitu menuju patung besar avatar Kyoshi yang berada di sisi lain. Karena sudah pasti Aang sedang berada di sana untuk mencari jati dirinya sebagai avatar. Katara yang melihat kedatangan pasukan Zuko, dia berusaha menahan mereka dengan kemampuan pengendalian airnya di tengah hutan, walaupun dia masih belajar. Oleh karena itu, Zuko dengan mudah mengalahkan Katara.
Di waktu yang sama, Aang berhasil memasuki dunia roh. Dia bertemu dengan avatar Kyoshi dan mulai berkomunikasi dengannya. Aang saat itu malah kena marah avatar Kyoshi karena Aang telah menghilang selama ini yang membuat kaum pengendali udara punah dan negara api mulai menguasai semua wilayah. Di sini avatar Kyoshi menunjukkan gambaran masa depan yang memperlihatkan kekacauan yang akan terjadi di suku air utara. Avatar Kyoshi juga menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang avatar, yang mana Aang harus bisa menjadi seorang pelindung sekaligus menjadi penyeimbang kedamaian dunia. Maka dari itu dia tidak boleh lemah. Setelah itu avatar Kyoshi mengambil alih sementara tubuh Aang untuk melawan pasukan negara api yang sudah berada di wilayah Pulau Kyoshi. Dengan kekuatan yang overpower, tubuh Aang yang dikendalikan avatar Kyoshi pun dengan mudahnya mengalahkan pasukan negara api dalam waktu yang singkat. Karena peristiwa tersebut, Aang menjadi harapan baru bagi umat manusia. Dan karena peristiwa ini juga, seluruh dunia akan tahu bahwa kini avatar telah kembali dan sudah pasti negara api akan memburunya. Maka dari itu, Aang pun bergegas untuk pergi ke wilayah suku air utara untuk belajar mengendalikan air. Kegagalan untuk menangkap Aang pun menjadi pelajaran bagi Komandan Zhao dan Zuko. Di sini, Komandan Zhao mengajak Zuko untuk bekerja sama dalam perburuan avatar. Usut punya usut, ternyata Komandan Zhao juga mempunyai niatan untuk cari perhatian Raja Api Ozai, yaitu ayahnya Zuko. Setelah itu, Komandan Zhao pun mengirimkan surat kepada Raja Api Ozai untuk mengabarkan bahwa avatar telah muncul kembali. Padahal Zuko telah bilang agar kemunculan avatar ini dirahasiakan terlebih dahulu. Akhirnya dari sepucuk surat dari Komandan Zhao itu, Raja Api Ozai mengetahui bahwa avatar telah kembali. Dan part 1 pun tamat.